Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Juetasari, mahasiswa dari jurusan Tadris Bahasa Inggris YIN Sultan Amai Gorontalo. Baik, pembahasan kita kali ini adalah membahas tentang referensi sebuah novel yang berjudul Menara Cinta di Kampus Hijau, karya dari Olvin Abu Bakar Ahmad. Nah, pada pembahasan pertama kita akan membahas tentang identitas dari sebuah buku. Baik, di sini yang pertama itu adalah judul buku. Nah, judulnya adalah Menara Cinta di Kampus Hijau. Kemudian penulis buku. Penulis buku adalah Olvin Abu Bakar Ahmad dan kategori buku yaitu novel. Nah, ini sebuah novel. Editor atau penyunting dari buku ini adalah Sona Purwana. Nah, penerbit yaitu NDC Press. Tahun terbit 2012. Informasi cetakan buku yaitu cetakan pertama. Novel ini adalah cetakan pertama dari Olvin Abu Bakar Ahmad. Nah, buku ini berisikan 232 halaman dan ISBN dari buku ini yaitu 9786021858127. Baik, setelah identitas buku, kita akan masuk ke bagian pembukaan atau orientasi, yang mana dalam orientasi itu terdapat latar belakang. Di latar belakang itu berisikan tentang penulis. Latar belakang tentang penulis. Nah, latar belakang tentang penulis ini yaitu Olvin Abu Bakar Ahmad lahir di Dulupi, Batu Potong, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Bualemo, dan Provinsi Gorontalo. Pada tanggal 18 Maret 1991, terlahir dari pasangan suami istri, yaitu Abu Bakar Ahmad dan Ashira. Setelah tamat dari SD, ia melanjutkan studinya di MTS Al-Khairat Tilamuta sekaligus menjadi santri di pondok pesantren tersebut hingga 6 tahun. Setelah tamat dari pondok sekaligus dari Madrasah Aliyah, ia diberangkatkan ke Ternate, Maluku Utara, Bacan. Nah, Labuha sebagai tenaga pendidik yang diutus langsung oleh Al-Mukarram Al-Habib Sagaf bin Muhammad bin Idrus bin Salim Al-Jufri, MA, bersama beberapa temannya dari Pondok Pesantren Al-Khairat Madinatul Ilmi, Dolo. Setelah setahun menjadi seorang pengajar, ia kembali ke Gorontalo dan merantau lagi ke Palu untuk melanjutkan studi S1 di Universitas Al-Khairat atau Unisa Palu. Hingga saat ini ia masih menimba ilmu di perguruan tinggi tersebut. Nah, setelah latar belakang, adapun karya-karya dari penulis yaitu sebelum penulis merampungkan dan menerbitkan tulisan ini, ada satu karya yaitu Bergulirnya Sang Waktu. Nah, namun tulisan ini belum terselesaikan. Nah, pada pembahasan selanjutnya yaitu perbandingan dengan karya yang sejenis. Perbandingan novel Menara Cinta di Kampus Hijau karya Olvin Abu Bakar Ahmad dengan novel Gegara Skripsi karya Talha Lukman Ahmad. Nah, novel Menara Cinta di Kampus Hijau itu mengisahkan tentang perjuangan seorang mahasiswa dari awal masuk kampus dan resmi menjadi mahasiswa, yang mana dalam novel ini belum juga terselesaikan, jadi belum ada cerita terkait ia menyelesaikan studinya. Sedangkan novel Gegara Skripsi ini mengisahkan tentang mahasiswa yang paling galau se-Indonesia Raya yang mau menyelesaikan kuliah saja susahnya minta ampun. Ada banyak rintangan yang ia dapatkan, mulai dari salah jurusan, jadi korban bully, ribut dengan dosen, dan hal lainnya. Nah, pada poin selanjutnya yaitu membahas tentang kritik dan kesan terhadap karya. Kritik terhadap karya ini yaitu penulisan huruf dan gaya bahasa dalam novel ini masih banyak kekurangan, dan penulisan novel pun belum terselesaikan. Inti dari cerita ini juga belum bisa dirasakan oleh seorang pembaca karena belum terselesaikan. Nah, untuk kesan dari karya ini yaitu novel ini mampu memberikan banyak pelajaran untuk para pembaca. Novel ini juga sangat berkesan bagi pembaca karena mampu memberikan informasi serta pelajaran yang sangat berharga bagi seorang pembaca. Pada poin selanjutnya yaitu
tentang tubuh atau isi resensi, yang mana berisikan tentang sinopsis dari karya tersebut. Nah, sinopsis dari Menara Cinta di Kampus Hijau merupakan novel yang ditulis oleh Olpin Abu Bakar ini, yaitu novel ini mengisahkan perjuangan dari seorang mahasiswa dan kisah cintanya. Seorang mahasiswa dan kisah cintanya, yaitu seorang mahasiswa yang berjuang bersama dengan beberapa temannya. Mereka sama-sama berjuang merasakan suka duka menjadi seorang mahasiswa. Faruk yang menjadi seorang mahasiswa di kampus Unisa, ia mengikuti Orbimik di kampus Unisa, yang mana itu sudah menjadi adat istiadat di kampus Unisa. Di universitas lain kata Orbimik juga sama dengan kata ospek, opak, ormik, atau yang lebih dikenal dengan sebutan penggodokan. Nah, setelah resmi menjadi mahasiswa, Faruk dan teman-temannya menikmati bagaimana rasanya menjadi mahasiswa yang sesungguhnya. Faruk juga merasakan bagaimana jatuh cinta yang sebenarnya setelah berada di kampus Unisa Palu. Faruk bertemu dengan seorang gadis yang bernama Syifa. Keduanya sama-sama memiliki perasaan cinta. Baik, setelah sinopsis kita masuk ke pembahasan. Nah, di pembahasan ini ada kutipan yang saya ambil, yaitu, "Ya Allah, apakah sudah saatnya aku mengalirkan cintaku ini pada hamba-Mu, sementara beberapa waktu lain aku pun pernah mengalirkan ini pada hamba-Mu yang lain, namun hal ini sangatlah berbeda dengan sebelumnya." Nah, pada kutipan ini, Faruk yang mencintai seorang gadis akan tetapi ia bingung dengan perasaannya sendiri. Karena sebelumnya ia pernah jatuh cinta kepada gadis, dan selain gadis yang ia temui ini, namun rasanya berbeda dengan apa yang ia rasakan sebelumnya. Karenanya ia pun bertanya-tanya apakah ini yang disebut dengan jatuh cinta yang sebenarnya. Nah, kutipan selanjutnya yaitu, "Wahai dunia, kabarkanlah padanya yang aku cintai. Katakanlah padanya senyumnya selalu menghias malamku, laksana rembulan menghias kegelapan malam. Wahai hembusaan angin, sampaikanlah salam rinduku pada dia, yang cahaya matanya selalu lekat di ingatanku, laksana bintang gemintang yang selalu melekat dalam malam. Wahai kekasih jiwaku, duhai engkau yang menjadi cahaya mataku, dirimu selalu memenuhi khayalanku. Adakah engkau merasakan yang aku rasa?" Nah, pada kutipan ini, di sisi lain dengan senyum penuh bahagia, seorang gadis mengucapkan bait demi bait yang ia sukai. Senandung cinta perlahan mengalun indah di dalam hatinya. Bahkan hingga larut malam, Syifa belum bisa tidur juga. Pikirannya terus mengarah dan berjalan-jalan mencari wajah seorang Faruk. Hal ini juga hampir seringkali ia lakukan. Berkhayal dan memendam rasa rindu terhadap pria yang ia kagumi itu. Setelah pembahasan, kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu keunggulan karya. Nah, keunggulan karya ini, novel ini mampu memberikan informasi yang cukup utuh bagi seorang calon mahasiswa. Novel ini juga membuat kita bertanya, merenung, dan bangkit. Ada banyak pelajaran bermakna yang bisa kita petik dari penulisan novel ini, meskipun tulisan ini belum terselesaikan. Kita masuk ke kelemahan novel. Di kelemahan novel, yaitu salah satu yang menjadi kelemahan novel ini adalah tulisan belum terselesaikan, dan tentu saja membuat para pembaca tak bertanya-tanya dan merasa belum puas dengan alur ceritanya. Baik, kita masuk ke tinjauan bahasa pengetikan. Nah, bahasa pengetikan yang digunakan penulis adalah bahasa sederhana. Penulis juga menuangkan ide dengan kejujuran serta sesuai dengan yang dialami penulis, sehingga membuat para pembaca merasakan apa yang dituangkan penulis dalam tulisannya. Nah, bagian akhir dari resensi ini adalah penutup atau rangkuman. Novel ini mengisahkan tentang rasa cinta dan perjuangan seorang mahasiswa. Novel ini juga sangat cocok direkomendasikan untuk para remaja dan orang dewasa, karena novel ini memiliki unsur positif serta ada banyak pelajaran hidup yang bisa kita ambil dari tulisan tersebut. Nah, novel ini layak untuk dibaca dan dikoleksi.
Baik, itulah resensi novel tentang Menara Cinta di Kampus Hijau karya Olpin Abu Bakar Ahmad. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.